Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya sendiri Nur Saidah dari NIM 63040190172 dan juga Siti Nur Kholisoh dengan NIM 63040190168 dan juga yang terakhir yaitu Muhammad Gofari Yulianto dengan NIM 63040190177. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai hasil dari observasi kita yang dilakukan beberapa minggu yang lalu mengenai manfaat pupuk organik dan anorganik terhadap petani buah melon. Yang pertama yaitu, apa sih itu pupuk? Pupuk adalah bahan yang memiliki kandungan satu atau lebih unsur hara yang diberikan pada tanaman atau media tanam untuk mendukung proses pertumbuhannya agar bisa berkembang secara maksimal. Fungsi pupuk sendiri adalah sebagai sumber unsur hara tambahan atau pengganti yang diperlukan tanaman untuk mendukung pertumbuhannya. Pupuk juga bisa dipergunakan untuk memperbaiki struktur tanah agar layak digunakan sebagai media tanam. Pupuk organik dan anorganik. Pengertian mendasar mengenai pupuk organik. Pupuk organik adalah pupuk yang memiliki kandungan senyawa organik. Pupuk organik kebanyakan berasal dari alam yang berproses alami atau dengan rekayasa. Pupuk organik juga didefinisikan sebagai pupuk yang sebagian atau seluruhnya berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa. Dibandingkan dengan pupuk organik berasal dari alam, maka pupuk anorganik adalah pupuk buatan pabrik yang diolah dari bahan kimia sehingga menghasilkan satu jenis unsur hara seperti N, P, K, M, G, S, atau Ca. Hasil olahan pupuk anorganik juga menghasilkan 2 atau 3 unsur hara seperti NP, PK, NK, atau NPK. Perbedaan dua jenis pupuk tersebut yaitu, pertama, selain meningkatkan kadar keasaman tanah, penggunaan pupuk kimia dalam waktu yang lama jika tidak diimbangi dengan penggunaan produk organik akan berdampak negatif, antara lain matinya mikroorganisme dalam tanah yang berfungsi sebagai pengurai senyawa organik. Yang kedua, pupuk anorganik harganya lebih mahal dibandingkan dengan pupuk organik. Pupuk organik sulit ditentukan kandungan haranya, kadarnya tidak setinggi pupuk anorganik. Lalu proses penguraian pupuk organik, penguraiannya membutuhkan waktu yang lama sehingga kinerja agak lambat dibandingkan pupuk anorganik. Lokasi wawancara yaitu Desa Klepu, Kecamatan Prengamus, Kabupaten Semarang. Tepatnya pada kebun melon milik CV Tirta Vertindo Pratama. Kami melakukan wawancara pada salah satu karyawan yang ada dikarenakan beberapa kendala untuk dapat berkomunikasi langsung dengan pemiliknya. Kantor pusat CV Tirta Verindo Pratama yang berdiri di Pudak Payung, Kecamatan Banyumane, Kota Semarang. Selain memproduksi buah melon, CV ini juga memproduksi beberapa jenis sayuran, baik itu jenis hidroponik maupun tidak. Untuk pupuk yang digunakan yaitu menggunakan kedua jenis pupuk. Pupuk organik digunakan sebagai landasan atau media tanam tumbuhan di dalam polybag, dan itu pun hanya dilakukan sekali pada saat pembangunan greenhouse dan sifatnya permanen. Sedangkan untuk pupuk anorganik dicampurkan pada air siraman yang dibutuhkan tanaman setiap harinya. Alasan menggunakan pupuk yaitu promosi, dikarenakan pemilik kebun tersebut mempunyai produk pupuk sendiri yang dijual belikan. Lalu, karena dalam pupuk tersebut dirasa sudah memenuhi kebutuhan nutrisi yang diperlukan oleh tumbuhan melon. Jika hanya menggunakan pupuk organik, kandungannya dirasa belum mencukupi kebutuhan tanaman. Untuk teknik penanaman yaitu membuat media tanam, lalu menanam bibit melon dalam media tanam. Setelah itu 3 minggu bibit melon siap untuk mendapat perawatan pemberian pupuk anorganik selama 2-3 kali dalam 1 hari. Pengecekan setiap harinya yang dimaksud di sini yaitu pengecekan hama atau penyakit tumbuhan.
Lalu setelah tanaman mulai muncul buah, petani melon ini akan juga melakukan pengurangan calon buah karena pada dasarnya hanya satu melon, satu tanaman, hanya satu buah melon. Lalu setelah tanaman berisi 3 bulan, tanaman ini baru bisa untuk dipanen. Adapun kendala yang dihadapi terdapat 3 segi. Yang pertama, dari segi tanah, karena banyaknya dosis pupuk anorganik yang digunakan dalam proses penanaman melon ini, membuat tekstur tanah rusak. Tanah yang rusak itu bisa dilihat dari segi tanah yang menggumpal, keras, kering karena sudah hilangnya nutrisi tanah. Karena penggunaan pupuk anorganik yang terlalu banyak. Yang kedua, dari segi harga pasar. Ada kalanya harga melon tersebut menurun dan ada kalanya harga melon tersebut naik. Harga melon yang laku di pasar kira-kira seharga 20.000 sampai 25.000 per melon dengan berat sekitar 2 sampai 3 kilo. Jika harga melon mengalami kenaikan, biasanya harga yang ditawarkan sekitar 30 sampai 40 ribu rupiah. Saat mengalami penurunan, biasanya harga melon sendiri berkisar sekitar 15 sampai 20 ribu. Selanjutnya dari segi tanaman. Yang pertama yaitu daun mengkeriting. Hal ini karena ada virus yang menyerang tanaman tersebut. Yang kedua, pangkal busuk. Biasanya hal ini disebabkan karena pangkal atau akarnya terlalu lembab atau terlalu mengandung zat air sehingga menyebabkan pembusukan di pangkal. Yang ketiga, daun terbakar. Hal ini disebabkan karena cuaca yang terlalu panas dan ditambah dengan penggunaan pupuk anorganik yang banyak sehingga daun menjadi terbakar atau kering di pinggirannya. Yang terakhir yaitu hama yang mengincar tanaman. Hama yang sering muncul untuk mengincar tanaman melon itu sendiri seperti kaki seribu, embun putih, kutu kebun, dan tikus. Biaya yang dikeluarkan untuk pembelian polybag. Harga ukuran polybag tersebut kira-kira 5.000 per biji. Bibit tanaman, harga bibit melon sendiri sekitar 2.000 rupiah per biji. Yang ketiga, pupuk organik atau kotoran hewan. Harga pupuk organik yang biasa digunakan berkisar 25.000 per karung. Dan yang terakhir yaitu pupuk anorganik. Total pupuk anorganik yang digunakan dalam satu periodenya atau 3 bulan sekitar kurang lebih 3 juta per periodenya. Sedangkan perhitungan dalam sekali tanam, yang pertama yaitu polybag. Jumlah polybag dikali dengan jumlah tanaman. Sekitar 5.000 rupiah dikali 2.500 rupiah, hasilnya 12.500.000 rupiah. Hal ini hanya berlaku saat awal pembuatan greenhouse, karena seperti yang dijelaskan di awal tadi, jika pupuk organik yang ditanam di awal pembangunan greenhouse, yaitu dijadikan satu dengan tanah di dalam polybag. Jadi pembelian polybag ini hanya berlaku saat awal pembuatan greenhouse, jadi sifatnya permanen. Yang kedua yaitu bibit dikali jumlah polybag yang ada. Jumlah harga bibitnya per bibit yaitu 2.000 rupiah dikali dengan jumlah polybag yang ada yaitu sekitar 2.500 polybag yang menghasilkan biaya 5 juta rupiah. Selanjutnya yaitu pupuk organik. Seperti yang dijelaskan tadi, jika pupuk organik hanya digunakan pada saat awal pembuatan greenhouse. Jika dikisarkan hanya membutuhkan sekitar 10 bibit, hanya membutuhkan 1 karung pupuk organik.
Jadi harga sekitar Rp2.500.000 untuk sekali awal dalam pembuatan greenhouse. Dan yang terakhir yaitu pupuk anorganik, sekitar 3 juta per periode. Jadi biaya kira-kira yang dikeluarkan untuk satu periode tanam yaitu kurang lebih 8 juta. Itu pun belum dengan biaya irigasi dan listrik yang tidak menentu per periodenya. Selanjutnya yaitu beberapa dokumentasi dari kelompok kami ketika melakukan wawancara kepada salah satu karyawan greenhouse tersebut. Dan selanjutnya yaitu berikut situasi di dalam perkebunan yang dimana greenhouse tersebut dibagi menjadi dua bagian depan dan bagian belakang. Jika di total semuanya ada 2.500 tanaman melon. Dan satu tanaman melon hanya menghasilkan satu buah melon agar kualitasnya dapat terjamin. Sekiranya cukup dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.